Halo, halo. Iya bang, Ya, Amar maaf ya, ini kayaknya ada sedikit masalah Zoom. Nanti kita cepat beresin. eh tapi paling agak untuk malam ini agak kepotong-potong tiap 30 sampai 40 menit ya. baik bang. Oke, lanjut. Kemudian apa lagi? Konsentrasi daripada air, garam, dan elektrolit lainnya. Nah, elektrolit itu seperti apa? Nanti Amar akan ketemu natrium, kalium, kalsium, kemudian magnesium gitu kan. Tapi yang paling utama yang paling diketahui itu yang ini dulu, natrium, kalium. Kenapa? Ya contohnya aja. Kita sekarang sudah banyak makan micin, Ajinomoto, garam-garam ya, makanan tuh asin. Itu adalah natrium. Natrium terlalu tinggi di dalam darah akan menyebabkan tekanan darah yang tinggi juga. Nah, nah, tapi itu salah satu contoh aja. Nanti lain-lainnya dia akan bisa menyebabkan macam-macam. Contohnya kalium bisa menyebabkan gangguan irama jantung ya atau kelemahan pada otot dan selain lain. Temperatur ya, temperatur ini paling sering lah. Apa ya paling sering kita ketemu demam kan? Atau lainnya lagi, misalnya ketika kita olahraga, temperatur kan meningkat tuh tubuh ya, pasti terasa panasnya tuh. Nah, supaya tubuh tidak terlalu panas karena ini tidak ideal untuk fungsi tubuh, maka tubuh akan mencoba untuk menguranginya dengan cara apa? Mengeluarkan keringat. Karena dengan berkeringat, maka suhu tubuh bisa turun gitu. Oke. Kemudian apalagi volume and pressure ya, tekanan-tekanan di dalam tubuh ya dan volume-volumenya. Itu akan diseimbangkan oleh tubuh. Oke. Nah, kontribusi daripada sistem-sistem di tubuh apa aja? Ya sebenarnya macam-macam kan. Contohnya kita bisa lihat di sini. Sistem sirkulasi. Sirkulasi itu apa? Ya jantung, pembuluh darah kan. Kerjanya ngapain? Transport. Tadi kan kita sudah bicara tentang pembuluh darah. Isinya darah, darah membawa nutrisi ya. Membawa apa lagi? Hormon, membawa apa lagi? Bagian tubuh yang lainnya. Kemudian apa? Digestive system atau sistem pencernaan. Pencernaan ngapain kerjanya? Pencernaan kerjanya adalah breakdown ya, dietary food. Jadi kalau kita makan eh, apa namanya tuh, makan nasi gitu kan, ini akan dipecah menjadi glukosa ya. Jadi intinya adalah jangan nasi deh, karbo. Ini akan dipecah menjadi glukosa. Apalagi protein akan dipecah menjadi asam amino. Apalagi lemak akan dipecah menjadi asam lemak. Intinya apa? Makanan yang molekulnya besar akan dipecah menjadi molekul kecil supaya apa? Supaya molekul kecil ini bisa dipakai di tubuh, ya. Jadi ayam itu kan kan tadi Amar apa ya nge-gym kan. Nah, nge-gym kan artinya supaya jadi badannya mesti ini dulu mesti tercukupi asupan proteinnya, baik dari telur, ikan, ayam, daging merah, apapun gitu kan. Nah, ketika protein yang ada di daging dipecah menjadi asam amino, kemudian dipakai untuk membentuk otot kita, itu adalah salah satu proses yang dikontribusikan oleh si digestive system gitu. Karena dia kerjanya adalah membuatnya menjadi semen-semen kecil ya untuk disusun di dalam tubuh kita. Jadi memang ada istilah yang namanya ini, you are what you eat. Apa tuh? Kita adalah apa yang kita makan. Karena apa yang kita makan akan diserap oleh tubuh kita dan dijadikan inilah menjadi kita gitu ya, makanan. Jadi makanan itu tidak sesimpel itu gitu. Tidak hanya tentang apa yang enak gitu, tapi juga apa yang sehat gitu loh. Jadi beda beda nanti ceritanya makan sehat dan makan. Kemudian sistem respirasi ya. Sistem respirasi ngapain kerjanya? Sistem pernapasan kita adalah mengambil oksigen. Oke, ambil. Kemudian O2-nya gimana? Buang ya. Sesimpel itu. Nah, tapi untuk mengambil dan membuang ini itu juga membutuhkan sistem yang bagus gitu ya. Makanya kalian kemarin masuk di blok respirasi ya. Ketika ada gangguan di airway, maka oksigen tidak bisa masuk. Ada kebocoran di pleura, maka parunya jadi kolaps, jadi kecil, nggak bisa ngembang dan lain-lainnya. Pokoknya apa-apa yang mengganggu pengambilan oksigen dan pembuangan karbon dioksida.
Sistem urin, ngapain? Mengeluarkan sampah ya. Sistem urin itu mengeluarkan sampah. Sampahnya apa? Sampah kebanyakan air, sampah kebanyakan garam, sampah kebanyakan asam, sampah kebanyakan macam-macam hal. Sehingga banyak hal yang dari apa yang kita makan itu bisa ditesnya di mana? Di urin. Ya, contohnya kalau ada orang pakai narkoba, diminum, kan itu lambat laun akan jadi sampah yang tidak dipakai oleh tubuh. Dikeluarnya lewat mana? Lewat urin, ya maka bisa diperiksa di situ. Begitu juga dengan feses ya. Jadi ini nggak termasuk pula di sini di digestive system. Sebenarnya endingnya adalah kalau ada dipakai ya dibuang gitu. Kemudian ada skeletal system ya, sistem eh, tulang-tulang tubuh kita lah untuk menopang ya. Jadi support bagaimana kita bisa berdiri tegak, bagaimana kita bisa menggenggam, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan dunia luar, bisa nyetir, bisa bisa berolahraga segala macam itu karena ada support dari sistem skeletal. Oke, sebagai apa lagi? Sebagai proteksi, sebagai pelindung bagi organ-organ di dalam tubuh. Contohnya adalah rongga toraks atau rongga dada. Ya di dada itu ada tulang-tulang toraksnya yang melindungi paru dan jantung. Kemudian, apakah cukup dengan tulang-tulang aja kita bisa bergerak? Nggak bisa. Kita butuh otot. Ya, otot kerjaannya ngapain? Otot kerjaannya adalah kalau nggak kontraksi ya relaksasi. Cuma dua itu kan. Kontraksi artinya otot memendek. Relaksasi artinya otot memanjang. Oke. Untuk apa? Supaya untuk melakukan gerakan ya. Oke. Gerakannya untuk apa? Nanti gerakan dibagi dua ya. Ada yang volunteer dan involunteer. Volunteer apa? Artinya kita melakukannya dengan sengaja atau intensional atau dengan niat ya. Bangun dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi, nyetir, masak, makan ya, mengangkat beban, mengangkat barang, bermain gitar. Itu semua adalah gerakan yang volunteer ya. Memang kita dengan niat lakukannya. Emang ada gerakan yang kita nggak niat bang? Ada, namanya gerakan involunteer. Atau lebih tepatnya adalah refleks ya. Oke. Kenapa kita butuh refleks? Karena dengan refleks kita bisa menghindar dari ancaman salah satunya contohnya, ya. Sehingga dia bisa move toward kepada makanan. Kita mencari makanan gitu kan. Atau menjauh away daripada harm, dari ancaman ya. Oke. Nah, dari muscular system inilah juga kita bisa mencapai kemandirian ya. Kita bisa ngapa-ngapain sendiri gitu. Bayangkan pada orang yang mengalami kelumpuhan kaki, ya maka dia menjadi kesulitan untuk mandiri ya, mesti didorong orang contohnya. Atau misalnya dia eh, kedua tangannya lumpuh, ya maka dia jadi mesti, ya makanya mesti disuapin gitu ya. Tapi dengan sistem muskular otot yang baik, maka dia bisa mencapai kemandirian. Kemudian yang paling penting juga adalah integumentary. Tahu nggak integumentary ini apa, Amar? Kurang tahu. Kurang ya. Integumen adalah kulit. Organ terbesar di tubuh kita apa? Organ organ terbesar bang. Ya, Paru-paru mungkin bang. organ terbesar di tubuh kita itu adalah kulit, Amar. Paru-paru Oh, itu cuma di kulit dada. termasuk organ bang. Iya, organ ya. Kulit termasuk organ. Usus cuma di perut. Ya, otak cuma di kepala. Lidah cuma di mulut. Mata ya di rongga matanya. Tapi kulit itu seluruh tubuh. Nah, makanya dia adalah organ yang paling besar di dalam tubuh kita. Oke. Nah, kerjanya ngapain sistem organ ini? Maka dia adalah melakukan protektif ya, melindungi kita dari dunia luar. Makanya nanti Amar belajar bahwa di kulit itu ada kulit keras namanya keratin ya, atau epidermis. Supaya apa? Supaya ini nggak masuk ya. Apa ini mikroorganisme? Bakteri, virus, jamur gitu ya. Kenapa kenapa mereka bisa menginfeksi ya?
si para bakteri ini karena adanya pembukaan dari kulit kita, gitu loh. Biasanya seperti itu. Jadi misalnya ada luka, disitulah terjadi infeksi gitu kan. Kenapa? Karena terbuka gitu, ada port di entry-nya. Tahu port di entry? Kurang tahu. Kurang tahu juga. Oke, port di entry itu namanya adalah port of entry atau tempat masuk. Gitu loh. Jadi misalnya kulit itu seperti ini. Ketika dia mengalami luka, dia akan terbuka gini kan. Ada bukaan, disinilah. Ketika dia tidak ada bukaan, maka mau banyak pun bakteri di atas ini nggak apa-apa. Tapi begitu ada bukaan, di sini dia masuk. Gitu loh. Nah, sistem integumen kita itu adalah untuk melakukan itu ya. Memproteksi diri kita. Apalagi ada yang namanya sistem imun ya. Sistem imun kerjanya adalah ketika udah ada yang masuk, nih tembus nih si integumen tadi, udah yang masuk, maka tubuh kita akan me- melawannya ya supaya dia tidak berlanjut menjadi suatu penyakit. Atau kalau misalnya sudah jadi penyakit, maka dia akan mencoba untuk melawan juga untuk menyembuhkan. Tapi bisa juga apa? Ada sel tubuh kita yang mengalami cancer. Intinya apa? Cancer itu dia menjadi ganas ya. Sel tubuh kita tidak ikut lagi perintah oleh diri kita sendiri. Dia tumbuh sesuka hatinya. Nah, itu tugas sistem imun juga untuk menghancurkannya. Kemudian apa lagi? Sistem saraf. Semua organ ada pun, Amar, kalau dia tidak bisa diapa-apain ya, ya nggak bisa gitu loh. Kalau otak nggak bisa ngirim ke sinyal ke tangan untuk mengangkat tangannya, ya nggak bisa juga gitu loh. Makanya mesti ada sistem nervous untuk menjadi otaknya ya, yang mengatur semua yang ada di dalam tubuh kita. Oke? Mungkin yang bisa kita kendalikan secara sadar itu cuma anggota gerak gitu ya, mulut, mata, tangan gitu kan, leher. Nah, eh, tapi ada bagian tubuh lain yang kita secara tidak sadar meregulasinya gitu loh. Si nervous system inilah yang mengaturnya. Gerakan-gerakan di usus bunyi sendiri ya kan. Itu nggak kita yang membunyikan. Jantung berdetak juga berdetak sendiri gitu kan. Nah, banyak hal itu yang terjadi di luar kendali kita sebenarnya. Kerjanya siapa? Nervous system. Nah, nervous system inilah nanti yang berhubungan langsung dengan Tuhan ya. Jadi dibilang seperti itu. Karena dialah yang nanti mengatur ke semua yang terjadi ada di dalam tubuh kita. Nah, endocrine system sifatnya adalah hormon ya. Kirim sinyal juga seperti sistem saraf, tapi tidak dalam waktu yang cepat sekali gitu kan. Kalau kita kan mau ngangkat tangan, ya langsung terangkat gitu ya. Tapi kalau sistem hormon nggak seperti itu, nggak secepat itu. Maka dia bekerja dalam scale yang berbeda. Sampai sini ada yang mau tanya? Nggak ada, Bang. Atau abang terlalu cepat, atau terlalu kompleks, atau gimana? Aman? Agak terlalu kompleks sih, Bang. Terlalu kompleks ya? Iya. Oke. Kalau ada yang nggak paham, langsung dibilang ya. Abang ngomongnya seperti ini karena Amar sudah semester 5 tadi gitu loh. Jadi banyak dihubungkan ke bermacam hal. Eh, Amar ini berhubung Zoom-nya belum beres kayaknya ini mungkin kalau nanti mati sekali lagi kita lanjut besok aja ya. Boleh, Bang. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sistem homeostasis ini gimana sih? Ada kontrol sistemnya ya. Nah, kontrol sistemnya ini bisa bermacam-macam nanti. Di sini dia nggak bilang lebih detailnya. Tapi tergantung dari apa? Kita bisa tahu dari ini, chemical atau physical factor terhadap internal environment yang terjadi. Oke? Nah, kontrol sistem itu mesti bisa apa? Dia mesti bisa mendeteksi deviasi. Apa ini? Deteksi kelainan. Oke? Jadi maksudnya apa? Ketika kita ambil contoh lain adalah eh, gula darah terlalu tinggi. Nah, sistem kontrol kita bisa mendeteksi itu. Oh, ini ketinggian gitu. Oke, sekarang dia sudah tahu ini ketinggian. Apa yang mau dia lakukan selanjutnya? Dia akan mengintegrasikan informasinya dengan informasi yang lain gitu, yang penting. Kemudian dia akan melakukan apa? Adjustment. Baru diatur. Contoh simpel lagi nih. Amar kalau jajannya lagi banyak sama lagi sedikit, beda nggak kira-kira perlakuannya terhadap uang?
Beda bang. Harus beda lah ya. Kalau lagi banyak mungkin akan lebih inilah, lebih anu namanya, lebih royal, terlalu sendiri beli makanan enak, gitu kan beli baju baru gitu-gitu. Nah, tapi pasti akan ada masanya Amar mendeteksi ini kayaknya aku terlalu boros gitu. Itu deteksi namanya, deteksi kelainan. Misalnya tiba-tiba Amar beli beli ini beli baju Zara sampai 10 juta gitu. Oh, ini kebanyakan nih kayaknya. Nah, di situ Amar akan mulai berpikir, nih kalau kebanyakan begini, ini tidak bisa diteruskan. Maka Amar akan melakukan apa? Adjustment. Akan mulai menyesuaikan. Maka makanannya nggak bisa yang mahal lagi. Mulailah makan pentol pinggir jalan misalnya, atau makan pecel lele aja, nggak bisa lagi makan-makan di Sun Plaza gitu kan. Itu contoh gampangnya. Itu juga yang terjadi pada tubuh kita. Dia akan mendeteksi kelainan, mengintegrasikannya, dan kemudian mengatur sesuai dengan yang seharusnya. Oke, sistem ini kontrolnya gimana? Bisa intrinsik, ya. Ada di dalam organnya, gitu loh. Contohnya apa? Misalnya otot, ya, skeletal muscle. Bagaimana caranya? Ya macam-macam. Ini sebenarnya udah termasuk yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat detail. Tapi intinya adalah ketika otot itu butuh oksigen dan kontraktilitasnya untuk bisa bergerak, maka dia akan mencoba bagaimana caranya supaya oksigen itu masuk banyak ke dalam darah. Dalam dalam sirkulasi yang ada di otot itu. Contoh di bicep gitu, bicep. Mau bicep curl nih. Pemanasan dulu nggak, Amar? Iya, pemanasan dulu bang. Pemanasan kan? Nah, pemanasan itu ada dasar pemikirannya. Nggak serta-merta, oh pemanasan sebelum ini. Kenapa? Nggak tahu, nggak bisa kayak gitu. Kalau anak kedokteran mesti tahu kenapa kita pemanasan supaya terjadi ini. Dilatasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang sempit, yang kecil kayak gini, sama yang lebar, kira-kira nutrisinya lebih banyak yang mana? Yang lebar bang. Yang lebar, jelas kan? Ya sama kayak kalau kita minum dengan sedotan yang kecil sama sedotan yang gede, pasti lebih banyak tarikan kita, sedotan itu airnya lebih banyak pasti pada yang sedotan yang besar. Nah, kita ber apa tadi? Pemanasan dulu itu supaya dia melebar dulu tuh pembuluh darahnya di otot itu. Dengan demikian banyak energi yang bisa lewat nih, sumber-sumber energi yang bisa lewat nutrisi, sehingga nanti ketika kita olahraga tuh kuat gitu loh. Nah, itu intrinsik, memang ada di ototnya. Tapi ada juga yang ekstrinsik gitu loh. Ada yang di luar daripada itu gitu loh. Nah, misalnya apa? Tekanan darah terlalu tinggi. Siapa yang nurunin? Yang nurunin adalah sistem saraf sama sistem jantungnya. Nah, tapi bukan pembuluh darahnya gitu loh. Sampai sini paham nggak kira-kira? Kurang paham bang. Sulit ya? Tekanan darah Iya, itu dirasakan di mana? Di pembuluh darah kan? iya, Iya nggak? Pembuluh darah merasakan tekanan darah terlalu iya bang. tinggi. Tapi apakah yang menyelesaikan masalah tekanan darah yang terlalu tinggi adalah pembuluh darahnya? Tidak gitu loh. Dia Belum tidak bisa tentu bekerja bang. sendiri. Dia dibantu secara bersamaan, simultaneously oleh sistem saraf dan sistem jantung gitu loh. Nah, kalau misalnya yang menyelesaikan permasalahannya kayak di sini, yang butuh otot, yang menyelesaikan otot, maka itu intrinsik. Sedangkan yang ini dia cerita bahwa yang punya masalah adalah pembuluh darah, tapi yang bantuin adalah si sistem saraf dan sistem jantung. Itu adalah ekstrinsik. Siapanya? Ya si sistem saraf dan sistem jantungnya. Sampai sini paham? Oh, paham bang. Ya, gitu ya. Nah, intinya apa? Homeostasis itu bisa dari sistem organ tersebut sendiri atau bisa dibantu dengan sistem organ lainnya. Sistem organ apa aja tahu nggak? Sistem organ tahu. Boleh dikasih beberapa contoh? Mungkin ini respiratori, Ya, terus terus juga endokrin, endokrin,
Semuanya sesuai dengan tiroid, blok yang dijalanin kan. ya. Heeh. Itu sistem reproduksi, nanti ada sistem hematologi dan macam-macam lain. Yang mana nanti mereka semua akan berhubungan satu sama lainnya. Nah, ngapain mereka melakukan itu? Untuk mencapai ini lagi ya, stabilize physiological factor ya, mencapai kestabilan ya, stabil, harmonis, homeostasis. Intinya kayak gitu. Nah, baru kita cerita sedikit tentang feedback nih sebelum apa nih, sebelum zoomnya habis. Feedback itu terjadi ketika ada perubahan. Tunggu tunggu. Gini gimana? Feedback itu intinya adalah laporan gitu aja deh dulu ya, laporan. Laporan terhadap perubahan. Oke, maksudnya gimana? Eh, Misalnya Amar mau bayar kos, uangnya nggak ada, ngapain? Minta minta kaya. Iya, lapor kan ke orang tua, Oh iya. gitu loh. Kita kita akan ngelapor gitu. Sistem tubuh kita gitu juga. Ketika dia mengalami sesuatu yang abnormal, dia akan ngelapor. Ngelapor untuk apa? Supaya diperbaiki. Nah, ketika perbaikan selesai, maka dia juga akan tetap ngelapor supaya tidak keterusan perbaikinya itu. Tapi dalam konteks dapat jajan, kalau jajannya kebanyakan juga kita nggak bakal ngelapor kayaknya. Akan terus-terusan gitu. Biarin aja. Nah, gitu loh maksudnya. Nah, itu yang dimaksud dengan feedback. Feedback itu artinya tubuh ngelapor ketika terjadi perubahan. Baik perubahan nggak bagus di awal atau perubahan setelah terjadi keseimbangan di akhir. Itu adalah feedback, ya. Nah, feedback itu nanti akan ditemukan yang negatif sama positif, ya. Eh, ini kebetulan yang negatif aja nih yang dibilang. Nah, lihat di sini, change in homeostatically controlled factor, perubahan, change ya, pada faktor yang sebelumnya adalah homeostasis, ini bisa trigger response, ya. Jadi ketika terjadi ketidakseimbangan, tubuh akan mengirimkan feedback negatif. Harapannya apa? Mendapatkan respon. Oke? Respon untuk apa? Mengembalikan, restore, ya. Untuk restore kembali normal. Yes, ya. Kembali ke normal lah intinya. Respon untuk mengembalikan ke normal. Dengan cara apa? Menggerakkan faktor di opposite direction, ya, dari initial change, ya. Maksudnya apa? Ya kayak tadi yang abang bahas, tekanan darah yang ketinggian diapain, Amar? Direndahin, Bang. Ya direndahin atau diturunkan, ya. Eh, Kan gula darah yang terlalu tinggi pada pasien DM contohnya, ya kita apain? Kita turunkan, ya. Apa yang meningkat diturunkan, apa yang terlalu turun dinaikkan, apa yang terlalu asam dibasahkan, apa yang basah diasamkan. Nah, itulah mekanisme negatif feedback, itu yang diharapkan, ya. Apa yang tidak seimbang, dikirimkanlah feedback negatifnya, ya. Tidak seimbang itu negatif, ya, betul nggak? Seimbang adalah hal yang Betul. positif gitu, kebalikannya jadinya. Ya, jadi supaya nggak kebalik, cara abang hafal tuh gitu. Nggak seimbang itu adalah hal yang negatif, maka feedback yang dikirim adalah feedback negatif. Apa harapannya dari feedback negatif? Mendapatkan respon untuk bisa dikembalikan ke normal. Kalau dia positif, misalnya nih, dia sudah direspon kembali ke normal, gitu kan? Maka lanjutannya feedback yang mana? Positif, Bang. Ya positif ya. Kenapa? Karena dia sudah mencapai homeostasis, maka dia jadinya feedback positif. Dia kembalikan lagi ke otak, ngasih tahu bahwa ini udah bagus, stop. Jadi misalnya tadi gula darahnya terlalu tinggi, direndahin, jangan terlalu rendah, gitu loh. Malah jadinya hipoglikemi. Atau dalam konteks hipertensi, ya terlalu terlalu rendah dituruninnya jadi hipotensi, gitu loh.
Nanti kalau dia turun gimana? Terlalu turun, ya kembali lagi ke feedback negatif. Maka mekanismenya kalau terlalu turun diapain, Amar? Dinaikkan, Bang. Oh, Dinaikin, gitu ya. di negatif feedback lagi. Iya, feedback negatif lagi, kemudian dinaikin lagi, gitu kan. Nah, jadi kayak ya gitu-gitu aja sebenarnya. Nggak susah kan? Oke, Bang. Gitu loh maksudnya. Oke, contohnya apa? Ya kayak gini. Ketika, ini contoh yang paling sering kita jumpai juga nih. Ada sel saraf yang memonitor temperatur. Oke, misalnya Amar mandi air dingin atau berenang, kedinginan dong, gitu kan? Tubuh mendeteksi itu, mendeteksi apa? Yang dideteksi adalah decrease in body temperature. Temperatur normal manusia itu kan 36,5 ya, sampai 37,5. Ketika kita mandi dengan air dingin, maka dia akan turun di bawah ini. Nah, sistem saraf kita itu mendeteksi itu, Amar. Jadi supaya kita kembali kepada normal ini gimana caranya? Nah, tapi sebelum itu, ketika dia turun di bawah 36,5, tubuh akan ngirimkan feedback. Feedback yang mana? eh Feedback yang negatif, Bang. Betul ya, negatif. Karena terjadi ketidakseimbangan. Karena dia terlalu rendah. Nah, setelah dikirimkan sinyal feedback negatif, maka yang terjadi adalah ini, Amar, shivering. Tahu shivering? Kurang tahu sih, Bang. Menggigil. Oke, keretak-keretak kan, aduh dingin gitu kan. Oh, Untuk apa shivering ini? Shivering ini adalah menggigil adalah kondisi ketika otot itu kontraksi dan relaksasi terus-menerus, Amar. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan munculnya panas. heat atau panas gitu loh. Ya, betul kan? Heat ya. Sehingga apa? Harapannya adalah dengan menggigil ini dia akan kembali ke level yang normal. Ya, contohnya orang ketika di tempat bersalju jatuh ke danau kedinginan, dia akan mulai menggigil. Nah, tapi Amar, apakah dengan menggigil maka problem solve? Belum tentu, Bang. Belum tentu gitu ya. Makanya kita nanti akan cari upaya lain ya. Misalnya dengan cara menghidupkan api unggun ya, pakai baju yang lebih tebal, selimut tebal dan seterusnya. Oke, positive feedback ini di lain sisi adalah eh, dalam konteks yang ini, positive feedback itu adalah ketika kita memberikan efek yang in the direction of the initial change. Ketika ada perubahan, ini dalam konteks ini ya, dalam konteks yang lain. Jadi positive feedback ini nanti kita akan belajar dua konteks ya, konteks satu, konteks dua deh. Kita bilangnya seperti itu. Nah, yang tadi Abang bilang di awal, untuk menstop sesuatu, itu kita bikin aja sebagai suatu feedback, positif feedback satu ya. Nah, positif feedback di konteks lain adalah ketika perubahan terjadi di arah sesuai dengan initial change. Kalau tadi kan yang rendah dinaikkan, yang tinggi direndahin gitu kan. Nah, kalau positif feedback dalam konteks ini, yang sudah tinggi, maka ditinggikan lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Artinya apa? Dia in the direction, searah kata kuncinya. Oke, maksudnya apa? Kita langsung ke contoh aja. Misalnya ini, ketika kan udah masuk blok reproduksi kan? Udah ya? Udah, Bang. Nah, ketika di blok reproduksi, maka kita kan cerita kalau misalnya bayi itu mau lahir, ada hormon namanya oksitosin ya. Pasti Amar sudah tahu kan di kala satu ke kala 2 itu kontraksi awalnya kan pelan-pelan ya, tapi makin lama makin kenceng kan? Iya, Bang. Kontraksinya semakin kuat gitu kan, pelan, kuat, 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 sampai akhirnya sangat kuat menyebabkan si bayi keluar dari jalan lahir. Nah, itu terjadi kenapa? Karena oksitosin ini perlahan-lahan meningkat. Nah, meningkat yang awalnya sekian, kemudian makin meningkat, meningkat, meningkat sampai mencapai kondisi di mana dia sangat kuat menyebabkan terjadinya proses partus, itu adalah positive feedback. Gitu loh. Maka di sini dia bilang,
oh awalnya oksitosin keluar kan, kemudian pelan-pelan makin tinggi, lah makin strong, kontraksi juga semakin strong. Nah, itu menyebabkan oksitosin semakin banyak lagi dan seterusnya. Oke, itu positif feedback dalam konteks yang ini. Gitu. Oke, itu selesai satu bagian. Nah, bagian selanjutnya adalah ya ini proses-prosesnya. Artinya ini makin detail lagi nih. Tadi kan masih pembuka tuh, masih pembuka banget. Nah, nanti setiap blok Aman akan menemukan bermacam homeostasis gitu ya. Ya fisiologi-fisiologi dasar tentang keseimbangan di setiap sistem nantinya. Oke, masih kuat ngelanjutin? Kayak udah dulu ya bang. Capek ya? So, iya, Oke, eh, oke. iya. Saya juga udah mau habis bang. Iya, kayaknya waktunya juga udah mau habis. Nah, kayak gitulah kurang lebih kalau les sama abang. Nanti kalau misalnya ada feedback, ada mau ngasih tahu sesuatu, bang kayak kecepatan atau apa segala macam, kasih tahu aja ya. Karena ini privat, jadi bisa gampang disesuaikan. Oke, Oke bang. kalau gitu untuk malam ini kita istirahat dulu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih Amar. Makasih bang. Bang, izin bertanya Ya, bang. ya boleh. Untuk abang sendiri bisanya di malam doang ya bang? Untuk sementara mungkin malam, tapi besok kayaknya bisa pagi. Mau pagi? Boleh sih bang. Cuman paginya jam berapa itu bang? Jam 8, jam 9 kali ya. Pokoknya kalau siang tuh agak sulit tuh. Mau mau pagi aja besok. Pokoknya abang Boleh abang bang. gini, eh, sebagai gambaran aja, Amar. Abang sekarang kan baru selesai internship. Jadi abang belum punya jadwal yang sangat-sangat tetap gitu. Mungkin kadang akan ada kerjaan yang di pagi, akan ada kerjaan yang di malam. Jadi contohnya karena malam ini baru pembuka dan abang nggak enak tadi tuh mau apa menggeser terlalu malam. Jadi abang geser yang kerjaannya gitu loh. Gitu sih. Kalau besok bisa sih bang, kayaknya kalau pagi. Amannya sesuaiin abang aja sih bang. Cuman kalau bisa eh, pagi gitu atau siang. Soalnya kadang malam udah gak connect gitu bang. Oh gitu. Oke. Ya, ya, ya. Nanti coba kita atur ya. Oke deh kalau gitu. Besok jam 9 bisa. Bisa bang, insya Allah bang. Oke deh kalau gitu. Oke. Ya udah nanti kita pokoknya kontak-kontak aja terus soal-soal jadwal ini ya. Memang jadwal akan selalu begitu sih. Akan ada perubahan-perubahan gitu. Gak apa-apa kok. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada sih bang, itu aja. Oke deh kalau gitu kita tutup ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih bang. Iya, makasih.